Suaranya ada ya. Oke, sip. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Oke, sebelum Mudah-mudahan Bapak Ibu dimulai, sehat semua. ya, amin. Instrukturnya. Ya. Oke, sebelum dimulai ada yang mau memimpin doa dulu? Saya, Bu. Ya. Silakan, Bu Hermin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak Ibu guru, kita mulai berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Itu ya tadi doanya, mudah-mudahan bisa menjadikan berkah untuk kita semua. Ya. Amin. Ada yang mau mimpin ice breaking nggak hari ini? Ada, Bu, saya. Ya, silahkan. Oke, Bapak dan Ibu pelatihan yang sudah seharian penat duduk terus, mari kita gerakkan badan kita dengan cara mengangkat setinggi-tingginya. Angkat setinggi-tingginya supaya otot di punggung ketarik semua. Semakin tinggi. Bu Hermin, ayo. Turun. Ayo, Bu Hermin semangat. Bu Hermin semangat. Angkat lagi. Angkat terus, tangan pegang. Ya, sudah ketarik, hentangkan pelan-pelan. Ya, angkat lagi. Posisi duduk lurus supaya di punggung bokong ketarik semua terus. Lepas ke depan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Heri yang sudah membimbing breakingnya. Ya, kita akan mulai untuk materi di siang hari ini. Oke, materinya untuk hari ini adalah perangkat ajar. Oke. Nah, sudah terlihatkah Bapak Ibu untuk PPT-nya? Terlihat, Bu, modul ajar. ajar. Iya, modul ajar. Oke, nanti Bapak Ibu kalau misalkan saya tidak kedengaran atau videonya kurang jelas, bilang ya. Oke, materi hari ini adalah kita akan membahas tentang modul ajar. Nah, ini untuk modul ajar, materinya yang akan kita bahas adalah konsep modul ajar, komponen modul ajar, prinsip penyusunan modul ajar, dan prosedur penyusunan modul ajar. Oke, mungkin ada yang tahu modul ajar itu apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Oke, kalau belum tahu, ini kita bahas sama-sama. Ini ada lingkaran ya untuk modul ajar. Kita harus mengetahui dulu capaian daripada capaian pembelajarannya. Setelah mengetahui capaian pembelajaran, baru akan kita menuju ke alur tujuan pembelajaran. Di mana untuk modul ajar ini tentunya harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada penjelasan untuk modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Jadi modul ajar ini harus sesuai dengan alat dan sarananya, di mana secara sistematis dan menarik. Jadi dibuatkan secara menarik dan sebagus mungkin ya Bapak Ibu. Kemudian modul ajar itu merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin mungkin ada yang udah tahu profil Pancasila itu apa saja, profil pelajar Pancasilanya? Ada 6, Bu. Ada 6, apa aja? 1. Apa? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, terus apa lagi? 2, berkolaborasi. Kebinekaan global. Global. Iya. Terus apa lagi, Pak Heri? 3, mandiri. Terus berpikir kritis. Berpikir kritis sama inovatif. Itu ya, 6 ya, kreatif. Oke, itu. Kemudian untuk komponen dalam modul ajar di sini dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama ada informasi umum, ya. Yang kedua ada kompetensi inti. Kemudian yang ketiganya ada lampiran. Di mana informasi umum itu terdiri dari identitas. Nah, identitas ini Bapak Ibu bisa dengan nama sekolahnya, kemudian kelasnya, kemudian tahunnya, tahun yang kita buat itu tahun berapa.
Nah, itu ya. Kemudian alokasi waktunya juga jangan lupa. Kemudian yang berikutnya di dalam informasi umum itu ada kompetensi awal. Nah, kompetensi awal ini nanti akan kita jelaskan. Biasanya ini kompetensi awal mencakup dengan materi yang sebelumnya yang akan dicapai oleh peserta didik itu apa ya. Jadi peserta didik itu sudah menguasai apa di materi sebelumnya. Kemudian ada profil pelajar Pancasila yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada sarana dan prasarana, target peserta didik, kemudian model pembelajaran yang digunakan, apakah mau dengan luring atau mau daring ya. Kemudian untuk kompetensi inti, ini terdiri dari tujuan pembelajaran, kemudian ada pemahaman bermakna, kemudian ada pertanyaan pemantik, kemudian persiapan pembelajaran, kemudian ada kegiatan pembelajaran, asesmen pengayaan dan remedial, kemudian ada refleksi. Sedangkan untuk lampiran ini bisa di sini diantaranya ada lembar kerja peserta didik atau LKPD, kemudian bahan bacaan guru itu apa, kemudian glosariumnya dan daftar pustaka. Nah, di sini itu ya berarti komponennya ada 18 kalau dijumlahkan, baik dari kompetensi informasi umum, kemudian kompetensi inti dan lampiran. Intinya dalam membuat modul ajar Bapak dan Ibu itu harus mencakup 18 komponen dan itu tidak boleh kurang ya. Nah, ini. Nah, apa sih itu identitas modul? Tadi sudah sedikit saya singgung ya, bahwa untuk identitas modul itu terdiri dari nama penyusun, institusinya itu sekolah, kemudian tahun yang akan dibuat, kemudian jenjangnya mau SD, SMP, SMA, kemudian kelasnya, kemudian alokasi waktunya. Nah, ini harus ada di identitas umum. Kemudian kompetensi awal ini adalah pengetahuan atau kompetensi yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu yang diajarkan. Jadi sebelum ke materi itu anak itu udah menguasai materi apa. Nah, itu yang untuk kompetensi awal. Kemudian berikutnya yang ketiga itu ada profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila tadi sudah Bapak Ibu jelaskan ada 6 ya. Di antaranya itu pilih salah satu saja. Mau ada 2, mau ada 3, silahkan. Tapi minimal 1 di antaranya harus ada profil pelajar Pancasilanya. Gitu ya. Kemudian di sini ada sarana dan prasarana. Ini merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Nah, ini sarana dan prasarana yang menunjang dari pembelajaran itu apa? Apakah mau komputer, internet, dan sebagainya. Ini bisa dicantumkan di dalam modul ajar. Nah, kemudian targetnya, ini target dari peserta didik. Nah, biasanya targetnya peserta didik reguler atau secara umum ya. Dan ini bisa dilihat dengan jumlah ya peserta didik yang akan kita ajar itu berapa orang ya, misalkan itu. Kalau di kelasnya kita belajar 32 orang ya berarti 32 orang. Oke. Kemudian untuk model pembelajaran, nah ini model pembelajaran tadi ya. Model pembelajaran tadi bisa daring dan juga luring. Nah, ini modelnya. Kemudian tujuan pembelajaran, ini tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal yang penting dari pembelajaran yang harus bisa diujikan berbagai bentuk asesmen. Jadi tujuan pembelajaran menentukan kegiatan, ya. Nah, ini tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu harus ada berapa aspek, Bu Hermin? 3, Bu. 3. Apa saja? Kompetensi. Terus konten. Terus variasi. Ya, ada variasi. Tepuk tangan buat Bu Hermin. Ya, oke. Nah, itu ya untuk untuk memahami yang tujuan pembelajaran. Yang berikutnya ada pemahaman bermakna ya. Jadi pemahaman bermakna ini adalah informasi tentang manfaat yang akan
peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran ya. Nah, ini. Oke, itu. Kemudian pertanyaan pemantik ini pertanyaan yang dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu siswa ya. Jadi ini sebagai bisa jadi sebagai apa namanya untuk menarik siswa. Kalau di sebelum pembelajaran itu misalkan contohnya apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca gitu kan. Jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang akan kamu usulkan? Oke, gitu. Kemudian kegiatan pembelajaran ini biasanya kegiatannya terdiri dari kegiatan pembelajaran inti ya, kemudian ada langkah-langkahnya juga ya. Nah, ini biasanya ada seperti kalau dulu di TRPP ya. Kemudian asesmen ini digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Nah, ini. Jadi setelah akhir kegiatan bisa dilakukan dengan mengukurnya dengan asesmen, baik asesmen diagnostik maupun formatif dan sumatif ya. Kemudian asesmen ini bentuknya bisa berbentuk sikap, performa ataupun tertulisnya. Tertulis bisa esai, pilihan ganda, isian singkat, salah betul ya. Nah, gitu ini. Kemudian komponen modul ajar tadi ya, seperti yang sudah dikatakan ini komponen-komponen modul ajar ini ada pengayaan. Ya, terakhir daripada asesmen itu tentunya harus ada pengayaan. Nah, ini ada pengayaan di mana kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensi secara optimal. Jadi nanti bisa kalau di bawah KKM di remedial atau misalkan di atas KKM bisa ada pengayaan. Kemudian ada lembar kerja peserta didik. Nah, ini LKPD-nya juga dimasukkan di modul ajar. Kemudian ada bahan bacaan guru, ini apa misalkan guru ekonomi materi kelas 10 misalkan. Ya, kemudian apa namanya penerbitnya siapa ini dituliskan. Untuk glosarium merupakan kumpulan istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan arti ya. Nah, ini kemudian berikutnya adalah terakhir ada daftar pustaka ya. Nah, ini daftar pustaka ini diambil dari sumber-sumber referensi. Oke, mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan modul ajar atau kita diskusi saja ya? Oke. Cukup, Bu. Cukup. Ada yang ditanyakan, Bu Hermin? Oke. Atau misalkan ada yang udah jadi intinya dalam membuat modul ajar itu harus mencakup 18 komponen. Nah, itu di situ dipilah ada 3, ada informasi umum, kompetensi inti, dan ada lampiran. Nah, itu ya. Ada yang tanyakan? Pak Heri, Bu Hermin, Bu Herlin? Cukup, dari Bu, materi jelas. ini ya. Cukup, Bu. Nggak ada yang ditanyakan nih. Kalau nggak ada. Oke, nggak ada. Jelas, Bu. Nah, nggak ada, Bu. Coba Ibu tanya nih. Pak Heri. Oke, Pak Heri bagaimana untuk ini apa tadi untuk apa namanya di dalam lampiran itu ada apa saja tadi? Di dalam lampiran ada daftar pustaka, ada glosarium, ada LKPD, satu lagi ada lembar kerja. Lupa, Bu. Ada 4 ya kalau nggak salah. Lembar kerja. LKPD. Daftar baca, daftar bacaan guru ya. Ada LKPD, ada bacaan guru, ada glosarium, dan juga ada daftar pustaka. Ya. Oke. Jadi apa? Ya. Tanya, Bu. Ya, yang silakan. Itu yang komponen itu, Bu, tadi yang komponen inti. Ya. Ya. Di situ kan ada komponen inti. Persiapan pembelajaran, Bu. Oke, ada persiapan pembelajaran. Oke, persiapan pembelajaran. Oke, mungkin sebelum Ibu ada yang mau menambahkan untuk apa namanya pertanyaan dari Bu Hermin.
Silakan yang saya, lain. Bu. Ya, mangga. Saya Bu. Ya, Bu Herlin, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ada tambahan ini pemahaman mengenai persiapan pembelajaran. Setidaknya kita harus menyiapkan apa saja yang perlu nanti disampaikan pada saat pembelajaran, untuk persepsinya, untuk kita mengadakan tes non-diagnostik untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran siswa pada saat diagnostik ya di rumah, dan non diagnostiknya bagaimana perkembangan anak, ada motivasi enggak dari orang tua. Setelah itu kita dalam nantinya pada saat pembelajaran mengkaitkan pelajaran-pelajaran sebelumnya sehingga memberikan motivasi kepada siswa sejauh mana siswa memahami materi yang sebelumnya. Mudah-mudahan tambahan persepsi saya bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih sama Bu Herlin ya yang sudah menjelaskannya. Terima kasih Bu Herlin. Ya, kalau jadi, misalnya Bu Utia untuk persiapan pembelajaran, kita misalnya dengan cara mengkondisikan kelas ya Bu, kita misalnya siapa yang piket, sudah disapu belum, itu termasuk persiapan bisa enggak ya? Bisa, itu bisa masuk. Ya, itu juga bisa mengkondisikan anak sebelum pembelajaran, itu masuk ke persiapan gitu, awal juga ya, bisa. Ya. Kemudian misalkan Bu Hermin atau misalkan mau membuat bahan ajarnya seperti apa kan sebelumnya dipersiapkan dulu ya. Betul, nah Bu. Itu juga bisa. Nah gitu. Jadi misalnya kita mau presentasi, kita siapkan dulu proyektornya. Okay. Masuk itu ya Bu ya. Iya, seperti Terima itu. kasih Bu Tia, Bu Herlin. Sama-sama. Ya. Ada lagi? Kalau nggak ada mungkin cukup sekian. Ada lagi nggak? Cukup ya. Terima kasih. Kalau untuk memperjelasnya nanti Bapak Ibu bisa dibuka LMS-nya, ada di asinkronus ya. Silakan dibuka untuk membuat modul ajar. Nah, di situ ada bagaimana langkah-langkah kita membuat modul ajar ya, nanti di situ dikerjakan, nanti bisa dikumpulkan untuk besok harinya. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Ya, saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu ya, nanti dulu sama-sama. Nanti saya stop screen-nya dulu ya. Oke. Stop dulu. Oke. Makasih semuanya. Ya. Makasih Bu. Mau dipoto dulu? Foto boleh, ada foto boleh. Yang fotonya Pak Heri ya. Boleh. Sebentar. Mari foto. Difoto dulu, Bu. Sebentar, cari grupnya dulu. Iya, siap. 1, 2, 3. Iya. Bebas. Satu lagi. Tangannya dada semua diangkat. Peace. 1, 2, 3. Satu lagi. Ya, tangan samping. Oke, makasih semuanya. Oke, ya sudah. Assalamualaikum. Terima kasih.